Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya pada perkuliahan administrasi jaringan pertemuan pertama yang akan membahas tentang LAN design. Kontrak perkuliahan yang akan kita lampaui selama satu semester ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang LAN design dengan target tuh mahasiswa mampu mempelajari ataupun mahasiswa mampu memahami konsep pembentuk desain jaringan berbasis LAN. Lalu minggu selanjutnya, minggu kedua akan membahas tentang teknologi wireless. Pertemuan ketiga, minggu ketiga kita akan membahas tentang scaling VLAN. Pertemuan keempat akan membahas tentang STP, Spanning Tree Protocol, serta bagaimana cara memahami hingga melakukan perancangan dari teknologi Spanning Tree ini. Pertemuan kelima tentang studi kasus terkait pembuatan jaringan RPVST, Rapid Profilant Spanning Tree. Pertemuan keenam tentang teknologi Ether Channel dan HSRP terkait redundansinya. Pertemuan 7 dan pertemuan ke-8 akan berjalan ujian tengah semester dengan soal pilihan ganda dan bersifat online. Lalu pertemuan ke-9 membahas tentang teknologi dari protokol routing yang dimaksud dengan routing dinamik. Jadi kita akan memahami tentang protokol routing RGP, OSPF ataupun protokol routing dinamik lainnya. Serta pertemuan ke-10 kita mencoba melakukan pengimplementasian jaringan komputer dengan pengimplementasian routing dinamik, serta bagaimana sih pengimplementasian routing tersebut menggunakan teknologi subnetting. Pertemuan ke-11 kita masuk ke NAT, Network Address Translation, agar jaringan yang tadinya offline bisa menjadi online ataupun jaringan lokal agar dapat terhubung ke dalam jaringan publik. Untuk pertemuan ke-12 dan ke-13 kita masuk ke sesi presentasi dari teman-teman mahasiswa semua terkait tugas yang akan diberikan dan harus dipresentasikan pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Sedangkan pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang kuis. Dan pertemuan ke-15 dan 16 kita masuk ke ujian akhir semester. Nah, ini merupakan rundown yang akan kita tempuhi selama perkuliahan administrasi jaringan pada semester ini. Untuk membentuk mata kuliah administrasi jaringan terdapat beberapa sumber referensi yang digunakan, baik dari beberapa buku yang dikeluarkan oleh yang ditulis oleh Sylvia Alensius dalam bukunya CCNA Certificate All in One for Me, publikasi dari Wday Publication di Kanada, dan beberapa referensi buku lainnya, serta referensi pendukung dari sebuah website learningnetwork.cisco.com, ada pula dari mikrotik.com dan netakat.com. Nah, jadi ini beberapa referensi yang kita gunakan terkait perkuliahan administrasi jaringan. Tugas kelompok. Nah, jadi nanti teman-teman semua segera membuat kelompok dengan maksimal 5 orang yang tadi disampaikan pada rundown perkuliahan selama 1 semester. Teman-teman diminta untuk melakukan presentasi pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Nah, ini tugasnya yang harus dipresentasikan pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Teman-teman silakan membentuk kelompok yang terdiri dari maksimal 5 orang per kelompoknya. Pak, boleh nggak bertiga? Boleh nggak berdua? Silakan. Yang penting berkelompok. Boleh nggak sendiri? Enggak. Sendiri itu namanya bukan berkelompok. Sendiri itu namanya individual. Jadi teman-teman dipastikan membentuk kelompok minimal 2 orang dan maksimal 5 orang. Untuk apa dibuat kelompok? Agar kita dapat bekerja teamwork. Yang kedua, mahasiswa harus melakukan identifikasi keamanan jaringan yang menggunakan access point. Jadi kita harus melakukan analisa, melakukan survei terhadap jaringan mana yang memberikan fitur access point terhadap jaringannya, baik sebuah mall, tempat makan maupun tempat publik lainnya. Jadi teman-teman silakan survei identifikasi tempat-tempat yang menyediakan access point
untuk membentuk layanan jaringan terhadap penggunanya. Boleh tempat RP terang. Mungkin sekarang sudah banyak juga kan taman-taman yang sudah memfasilitasi WiFi ataupun tempat publik yang lainnya. Dipastikan untuk melakukan survei identifikasi jaringan publik ini, teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Karena teman-teman diminta untuk menyertakan bukti dalam bentuk foto, video, dan dokumentasi lainnya. Jadi dimohon untuk poin nomor 2, teman-teman untuk menjaga protokol kesehatan ya ketika teman-teman melakukan survei di tempat umum untuk menemukan permasalahan ataupun celah-celah keamanan dari pengimplementasian jaringan itu. Yang pertama tugasnya adalah identifikasikan perangkat wireless yang digunakan pada tempat tersebut. Wah, dia pakai akses point bla 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 bla, seri sekian, spesifikasinya ini, oh harganya sekian. Lalu analisalah IP address dan keamanan digunakan. Oh, IP address-nya dia menggunakan kelas C, subnettingnya /29. Keamanan yang digunakan untuk masuk ke dalam akses point tersebut menggunakan WPA ataupun WP, ataupun yang digunakan untuk masuk dalam jaringan tersebut kita menggunakan hotspot login. Nah, jadi kita harus menganalisa dia menggunakan IP address kelas apa serta keamanan yang digunakan untuk pengguna masuk ke dalam jaringan tersebut. Lalu analisalah skema jaringan yang digunakan. Kita bisa menggunakan trace route sampai kemana, berapa hop count yang dilaluinya. Lalu teman-teman ketika setelah melakukan analisa keamanan pada poin 2.b, teman-teman mencoba membuat rancangan keamanan jaringan usulan. Oh, mungkin pada cafe XYZ menggunakan keamanan jaringan wireless menggunakan WPA2. Oh, riskan nih WPA2 nih. Saya mencoba mengimplementasikan menggunakan sistem voucher. Silakan. Nah, rancangan teman-teman juga harus teman-teman buat dalam bentuk dokumenter video. Jadi biar ketahuan real asli itu buatan teman-teman. Jadi kita mencoba menganalisa jaringan wireless pada tempat orang dan kita mencoba merancang keamanan jaringannya. Nah, hal ini akan sangat berguna ketika teman-teman mengambil tugas akhir ataupun skripsi yang membahas teknologi wireless. Setiap kelompok tidak diizinkan melakukan analisa di tempat yang sama. Kenapa? Karena ketika melakukan analisa di tempat yang sama, itu akan membuat kerumunan orang, kerumunan mahasiswa-mahasiswa yang bekerja sama. Jadi contoh saya kelompok 1 riset melakukan analisa pada cafe ABC, maka kelompok 2 ya jangan di cafe ABC juga, masih ada cafe CDE ataupun cafe XYZ, masih banyak cafe-cafe yang lainnya. Jadi teman-teman pastikan semua tugas kelompok ini sudah diselesaikan sebelum pertemuan 11 dan pertemuan ke-12 untuk dipresentasikan, dan ini masuknya ke dalam nilai tugas. Nah, poin nomor 5, tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan 12 dan pertemuan 13, baik menggunakan Zoom ataupun menggunakan media yang lainnya. Tinggal tergantung negosiasi teman-teman dengan pendamping di kelas, mau via Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi-aplikasi webinar pendukung lainnya. Oke, kita masuk ke beberapa materi. Ini pertemuan pertama itu merupakan beberapa rangkuman materi yang akan dibahas dari pertemuan kedua hingga pertemuan akhir terkait mata kuliah administrasi jaringan. Targetnya ketika teman-teman sudah memahami mata kuliah administrasi jaringan, teman-teman bisa menjadi seorang network administrator. Yaitu network administrator itu melakukan administrasi server di dalam jaringan, suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang network administrator jaringan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan jaringan yang terhubung dengan server, melakukan monitoring jaringan, dan juga mengamankan paket data di dalam jaringan tersebut. Jadi sebenarnya banyak juga job desk sebagai seorang network administrator, termasuk bagaimana sih cara mengamankan jaringan kita dari pihak luar maupun pihak internal. Jadi banyak kita harus mengamankan paket-paket berupa dengan pengimplementasian firewall di dalamnya.
Tugas dasar dari seorang network administrator yaitu adalah mengetahui tentang dasar komponen komputer baik secara teorinya maupun secara prakteknya. Serta seorang network administrator pun mampu melakukan instalasi, mengelola serta memecahkan permasalahan infrastruktur di dalam jaringan seperti troubleshooting di dalam perangkat router, perangkat switch, access point ataupun lainnya. Bukan hanya sebatas mengetahui permasalahan infrastrukturnya, tapi teman-teman juga harus memahami bagaimana memecahkan troubleshooting ketika adanya konfigurasi yang lemah ataupun terdapatnya celah keamanan dari pengimplementasian jaringan kita dalam perangkat router, switch, access point dan lainnya. Serta seorang network administrator pun juga harus mampu menjaga kestabilan layanan jaringan ataupun quality of service yang disingkat QoS. Serta prinsip perancangan jaringan. Ketika teman-teman menjadi seorang network administrator, teman-teman tuh harus memperhitungkan alokasi bandwidth yang dibutuhkan. Contoh, kita berlangganan bandwidth hanya sebatas 2 mega. Tapi dalam kantor tersebut terdapat 10 klien. Nah, bayangkan 2 mega itu dibagi untuk 10 klien. Berapa masing-masing klien? Berarti 2 mega dibagi 10. Nah, kita harus mempertimbangkan. Oh, ada berapa klien sih yang akan terhubung ke dalam jaringan kita? Oh, 10. Nah, kita coba asumsikan ketika 10 bandwidth kita langganan. Nah, mungkin masing-masing klien itu bisa mendapatkan 1 mega. Nah, itu ketika kita membagi sama rata bandwidthnya. Kita pun juga bisa memberikan ataupun menambahkan alokasi bandwidth yang akan kita langgani sesuai kebutuhan kantor tersebut. Apakah kantor tersebut benar-benar membutuhkan bandwidth yang besar, maka kita harus menambahkan pengalokasian bandwidthnya. Ataupun kita bisa melakukan pengimplementasian manajemen bandwidth dengan cara yang berbeda, bukan berdasarkan sama rata, tapi berdasarkan parent HTB-nya. Lalu kita juga harus mempertimbangkan terkait analisa aplikasi kebutuhan pengguna. Ya, jadi kita ketika melakukan perancangan jaringan, kita harus memikirkan dulu penggunanya kira-kira maunya dibuat seperti apa. Jadi harus sesuai sinkronisasi dengan kebutuhan pengguna. Karena ini pun juga masuk ke dalam salah satu soal ujian sertifikasi network administrator di LSP. Serta memperhatikan jalur-jalur kritis di dalam layanan jaringan. Oh, kira-kira nih akan menjadi collision ketika kita membuat jaringan yang begitu besar. Berarti kita bisa mengimplementasikan keamanan mungkin menggunakan access list, menggunakan VLAN, ataupun pengimplementasian subnetting untuk memecah terjadinya collision ataupun broadcast jaringan yang begitu besar. Serta memperhatikan keseimbangan beban pada jaringan. Nah, ini kita bisa menggunakan teknologi failover, load balancing, ether channel ataupun redundancy yang lainnya. Nanti untuk memperhatikan keseimbangan beban pada jaringan, kalau nggak salah akan dibahas pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang ether channel dan redundancy HSRP. Serta menggunakan model desain hierarki dalam melakukan desain jaringan. Desain hierarki ini sangat penting ketika kita melakukan pengimplementasian jaringan. Tujuannya untuk memecah ataupun untuk mempermudah ketika terjadinya trouble dan untuk memecahkan trouble tersebut dengan melakukan pengurutan dari switch ataupun router lapisan core, lalu di bawahnya ada lapisan distribusi dan lapisan akses. Jadi untuk memanage dan mengcover layanan jaringan secara lebih optimal, serta mengetahui tentang sistem keamanan di dalam jaringan komputer. Nah, untuk membangun sebuah jaringan, kita haruslah memikirkan konsep, memikirkan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan di dalam jaringan, dan itu pun juga masuk ke dalam salah satu tugas sebagai network administrator. Administrator jaringan di lingkungan perusahaan harus mampu menentukan perangkat jaringan yang akan digunakan. Seperti contohnya router, terdapat 3 kategori dari router berdasarkan spesifikasinya. Router untuk small office, router untuk medium office, hingga router untuk head office. Jadi kantor besar pun kita nggak mungkin menggunakan router-router yang kecil. Di sini direkomendasikan kalau dari Cisco,
Untuk small office bisa menggunakan seri 800, tapi untuk small ke arah medium, kantor-kantor yang sudah medium size bisa menggunakan seri 1900, 2900 atau seri 3900. Namun untuk head office, untuk kantor-kantor yang besar, kita bisa menggunakan seri dari 7600 ataupun 6500 series. Nah, wireless ini akan masuk di dalam pertemuan minggu depan, pertemuan kedua tentang teknologi wireless. Nah, wireless itu kita pada pertemuan pertama ini kita mencoba apa sih gambaran-gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, minggu kedua kita akan mempelajari teknologi wireless. Wireless itu sudah diatur standarisasinya oleh IEEE, yaitu merupakan singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineer, membentuk sekelompok di 802.11 pada tahun 1990. Spesifikasi untuk standar wireless dituliskan, dibukukan, dipatenkan pada tahun 1997. Kecepatan awal pada teknologi wireless hanya berkisar di 1 dan 2 Mbps. Namun saat ini teknologi wireless bandwidth-nya pun hampir sama seperti teknologi kabel. IEEE melakukan modifikasi standarnya pada tahun 1999, berarti kurang lebih 2 tahun dari 97. Ketika dibukukan, yaitu ada pengembangan 802.11b, 802.11a, 802.11g. Jadi teknologi wireless selalu berkembang hingga saat ini. Ada teknologi wireless seri 6, versi 6. Nah, ini konsep wireless. Jadi dipastikan konsep wireless itu mendukung mobilitas karena sifatnya fleksibel, mudah kemana saja. Kita ketika berpindah dari satu bangku ke bangku yang lain, dari tempat duduk satu ke tempat duduk yang lainnya, kita tidak perlu melakukan pengurutan kabel. Selama masih terdapatnya frekuensi wireless, kita masih dapat terhubung. Jadi wireless itu ya mampu mendukung mobilitas yang lebih fleksibel. Nah, teknologi wireless yang pertama itu ada WPAN, Wireless Personal Area Network, beroperasi di kisaran hanya beberapa jarak kaki. Itu diimplementasikan pada teknologi Bluetooth. Nah, Bluetooth nampaknya sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, bahkan infrared dulu sempat ada. Nah, infrared pun sudah mulai ditinggalkan dulu ketika ada teknologi Bluetooth. Wireless LAN ataupun disingkatnya WLAN, dia mampu beroperasi ataupun berjalan ya di kisaran beberapa ratus kaki hingga beberapa ratus meter. Bahkan sekarang sudah sampai ada teknologi wireless pun yang hingga berkilo-kilometer untuk melakukan pointing antar beberapa BTS. Jadi terus berkembang teknologi wireless tersebut. Ada pula pun wireless wide area network. Nah, ini yang digunakan untuk beberapa perusahaan penyedia layanan internet ISP ataupun beberapa teman-teman yang menggeluti usaha RT/RW-net. Bluetooth menggunakan standar IEEE 802.15, WPAN berkomunikasi hingga 0,5 mil atau hingga 100 meter. Tapi rata-rata Bluetooth yang kita gunakan ya nggak nyampe 100. Karena biasanya orang kalau Bluetooth ini masih dekat-dekatan juga, seenggaknya lebih baik lah dibanding teknologi infrared yang harus ditempelkan. Nah, selanjutnya teknologi wireless itu ada WiFi. Ini teknologi yang umum di telinga kita ataupun teknologi yang umum di kehidupan kita. WiFi ini menggunakan standar IEEE 802.11 berkomunikasi hingga 300 meter. Banyak sekarang tempat-tempat publik yang sudah memfasilitasi menyediakan layanan WiFi di dalamnya. Nah, ini teknologi yang sempat besar. Worldwide Interoperability for Microwave Access ataupun teknologi WiMAX menggunakan standarisasi 802.16 dan teknologi WiMAX mampu berkomunikasi hingga cakupan 50 km. Dan kalau nggak salah di tahun 2010-2011 teknologi WiMAX ini sempat digenjot-genjotkan, sempat dipublikasi besar-besaran. Perkembangannya sampai saat ini saya belum mendengar perkembangan lebih lanjut dari teknologi WiMAX ini.
Nah, ini yang dimaksud dengan bagaimana sih melakukan desain jaringan, tapi kita harus mempertimbangkan hierarkinya. Di sini kampus World Area Network, WLAN, Cisco Design, ataupun Cisco melakukan rekomendasi ketika teman-teman melakukan rancangan jaringan dengan mempertimbangkan hierarki desain modelnya. Ada yang lapisan core-nya, itu lapisan tertinggi. Lalu lapisan distribusi yang untuk menjembatani antara lapisan akses dengan lapisan core, dan lapisan akses itu adalah lapisan yang paling dekat dengan end device. Jadi semuanya ada urutannya. Untuk membangun sebuah jaringan yang lebih besar, perancangan jaringan haruslah mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan layanan jaringan. Pasti, kita nggak bisa sembarang melakukan instalasi jaringan tapi tanpa memikirkan dampak selanjutnya, tanpa memikirkan quality of service dalam layanan tersebut. Salah satu metode untuk mengoptimalkan jaringan dapat menerapkan redundansi pada lalu lintas jaringan yang padat. Redundansi kita bisa menggunakan protokol First Hop Redundancy Protocol yang di dalamnya ada VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Routing Protocol, ada juga GLBP. Nanti teman-teman bisa searching saya di Google Scholar Firmansyah tentang redundansi terkait bagaimana sih teknologi redundansi ini. Nanti teman-teman akan dibahas lebih dalam, nanti akan dibahas cara lebih rinci pada pertemuan yang membahas tentang redundansi di pertemuan ke-6. Ether Channel ini juga akan dibahas secara lebih spesifik pada pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-6 kita akan membahas redundansi dan Ether Channel. Ether Channel merupakan aggregation link. Link aggregation kalau di Cisco namanya Ether Channel, kalau di vendor sebelah MikroTik namanya MikroTik Bonding. Konsepnya sama, yaitu adalah link aggregation. Link aggregation memungkinkan seorang network administrator untuk meningkatkan jumlah bandwidth antar perangkat dengan menciptakan satu link logis yang terdiri dari beberapa link fisik. Jadi contoh, di sini switch 1, di sini switch 2. Switch 1 yang sebelumnya hanya menggunakan satu buah interface dengan bandwidth 100 Mbps, ketika ditambahkan menjadi dua interface maka bandwidth menjadi 200 Mbps. Berapa sih interface maksimal yang dapat digunakan untuk membangun Ether Channel ini? Maksimal ada 8 buah interface. Nanti kita akan belajar Ether Channel pada materi pertemuan ke-6 secara lebih rinci, dan teman-teman nanti pun juga akan diminta untuk melakukan pengimplementasian Ether Channel ini serta melakukan pengimplementasian redundansi dari Hot Standby Routing Protocol HSRP. Selanjutnya, ketika materi setelah pertemuan 6, kita di pertemuan 7 dan 8 itu TS, pertemuan ke-9 kita masuk ke protokol routing OSPF, Open Source First. Ini akan dibahas di pertemuan 9 ke 10, 11 dan 12 kalau teman-teman semua presentasi. Pertemuan 11 itu teknologi NAT. Nah, selanjutnya kita akan mengenal teknologi routing dinamik. Di sini yang akan kita bahas adalah Open Source First, ataupun lebih mudahnya bisa kita sebut saja OSPF. OSPF berjalan menggunakan metode Link State Routing Protocol, bekerja dengan baik untuk jaringan hierarki yang lebih besar, di mana konvergensinya cepat dan sangatlah penting. Nah, beberapa layanan penyedia ISP rata-rata menggunakan routing protokol OSPF. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari secara lebih rinci bagaimana sih konsep dari cara kerja OSPF maupun protokol routing yang lainnya pada pertemuan ke-9, baik OSPF maupun RGP, baik OSPF versi 4, OSPF menggunakan IPv4 maupun OSPF menggunakan IPv6, RGP menggunakan IPv4 ataupun RGP4 IPv6. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.